Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran Zulfri Channel. Kembali pada video kali ini saya akan membahas salah satu metode yang terdapat pada sistem pendukung keputusan. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini adalah metode multi-objective optimization on the basis of ratio analysis, atau biasa dikenal dengan metode MURA, yang merupakan salah satu metode yang digunakan oleh banyak mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir seperti KP dan skripsi. Nah, untuk menghemat durasi, kita langsung saja ke pembahasan. Metode MURA diperkenalkan oleh Breuss dan Avantgas pada tahun 2006. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks atau yang rumit. Metode MURA memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan bagian subjektif dari suatu proses evaluasi ke dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan. Jadi metode ini lebih fleksibel dan mudah dipahami secara subjektif pada proses evaluasi dalam pengambilan keputusan. Memiliki tingkat selektivitas yang baik karena dapat menentukan tujuan dari kriteria yang bertentangan, di mana kriteria dapat bernilai menguntungkan atau benefit, dan juga yang tidak menguntungkan atau cost. Jadi sama dengan metode-metode yang pernah kita pelajari sebelumnya, yakni mempunyai kriteria benefit dan cost seperti metode WP, Topsis, dan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan dalam metode MURA. Yang pertama itu adalah menentukan nilai kriteria, bobot, dan alternatif. Jadi sama seperti metode-metode sebelumnya yang kita pelajari, yaitu mempunyai alternatif, kriteria, dan bobot. Selanjutnya yaitu merubah nilai kriteria menjadi metrik keputusan, di mana pada tahap kedua di sini adalah proses mengubah nilai kriteria menjadi metrik keputusan, tentunya berdasarkan pada tahapan yang pertama tadi, yaitu menentukan nilai kriteria, bobot, dan alternatif. Langkah ketiga yaitu normalisasi dan optimasi atribut. Jadi pada tahap yang ketiga di sini terdapat proses optimasi nilai atribut yang dikalikan dengan nilai bobot. Yang keempat yaitu mengurangi nilai maximax dan minmax. Jadi pada langkah keempat di sini ada proses penentuan nilai maximax, yaitu nilai tertinggi dari suatu kriteria yang dikurangkan nilai minmax, yaitu nilai minimal dari suatu kriteria. Kemudian langkah kelima yaitu menentukan ranking dari hasil perhitungan MURA. Nah, pada tahap yang kelima di sini ada proses untuk menentukan alternatif yang terpilih berdasarkan dengan nilai yang tertinggi atau terbesar. Selanjutnya kita akan coba bahas tahapan-tahapan pada metode MURA tadi. Yang pertama yaitu menentukan nilai kriteria, bobot, dan alternatif. Menginputkan nilai kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada suatu alternatif, di mana kriteria tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan yang memberikan bobot pada masing-masing kriteria. Jadi pada tahap yang pertama di sini ada proses menginputkan nilai dari kriteria-kriteria dan menentukan kriteria tersebut apakah termasuk ke dalam kriteria benefit atau cost. Selanjutnya memberikan nilai bobot. Jadi langkah yang di sini sama dengan langkah-langkah yang kita pelajari pada metode WP ya. Dimana untuk menentukan nilai bobot jika ditotalkan berjumlah 1 atau ketentuannya adalah W sama dengan 1. Dan jika ditemukan nilai jumlah atau total bobotnya kurang atau lebih dari 1, maka harus dinormalkan dulu menjadi 1. Kemudian yang kedua yaitu merubah nilai kriteria menjadi metrik keputusan. Semua nilai yang berada pada masing-masing kriteria direpresentasikan menjadi metrik keputusan. Pada tahap ini ada proses merubah nilai kriteria menjadi metrik keputusan seperti gambar berikut, di mana untuk nilai X-nya sama dengan X11, X12 hingga X1N, kemudian X21, X22 hingga X2N, kemudian XM1, XM2 hingga XMN.
Oke, selanjutnya adalah langkah yang ketiga, yaitu normalisasi dan optimasi atribut. Tujuan dilakukan normalisasi di sini adalah untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang seragam. Pada tahapan di sini kita menggunakan rumus dengan persamaan H bintang IJ sama dengan SIJ dibagi akar sigma M, di mana I sama dengan 1, SIJ pangkat 2. Selanjutnya mengoptimasi nilai atribut dengan cara nilai normalisasi dikali dengan bobot. Jadi pada tahap ini kita akan melakukan optimasi yang dilakukan dengan cara nilai normalisasi akan dikalikan dengan nilai masing-masing bobotnya. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengurangi nilai maximax dan minmax. Atribut yang lebih penting ditandakan dengan perkalian dengan bobot yang sudah ditentukan atau biasa disebut dengan koefisien signifikasi. Pertimbangan perhitungan atribut bobot menggunakan persamaan YI sama dengan sigma N, di mana J sama dengan 1, WJ dikali W bintang IJ dikurang dengan sigma N, di mana J sama dengan G tambah 1, WJ dikali W bintang IJ. Kemudian langkah yang kelima yaitu menentukan ranking dari hasil perhitungan. Penentuan ranking dilakukan berdasarkan nilai terbesar dari hasil perhitungan yang telah dilakukan. Jadi pada tahap yang kelima di sini adalah tahap untuk menentukan alternatif yang terpilih berdasarkan nilai yang terbesar atau yang tertinggi. Selanjutnya kita bahas untuk contoh kasus di mana sebuah perusahaan jasa keuangan akan melakukan rekrutmen terhadap 5 calon pekerja untuk posisi administrasi keuangan. Yang dibutuhkan adalah untuk 1 orang, di mana ada 5 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu yang pertama pengalaman kerja dengan C1, pendidikan dengan C2, usia dengan C3, status perkawinan dengan C4, dan alamat dengan C5. Selanjutnya ada 5 orang yang menjadi kandidat atau alternatif, yaitu Rizky Samur dengan A1, Retno Melani dengan A2, Ayu Sarswati dengan A3, Palepi dengan A4, dan Fethi Sambo dengan A5. Selanjutnya pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria, yaitu C1 sebesar 30%, C2 20%, C3 20%, C4 15%, dan C5 15%. Untuk kriteria benefit terdapat pada C1, C2, dan C3, sedangkan kriteria cost terdapat pada kriteria C4 dan C5. Selanjutnya kita akan bahas penyelesaian dari contoh kasus tersebut. Sesuai dengan tahapan tadi, tahapan pertama yang dilakukan adalah menentukan nilai kriteria, bobot, dan alternatif. Jadi sebelum melakukan perhitungan, terlebih dahulu kita tentukan kriteria benefit dan cost. Sesuai dengan soal, kriteria benefit terdapat pada pengalaman kerja atau C1, pendidikan atau C2, usia atau C3. Sedangkan kriteria cost terdapat pada status perkawinan atau C4 dan alamat atau C5. Selanjutnya masih di tahapan yang pertama, yaitu pembobotan untuk tiap nilai kriteria, di mana tadi si pengambil keputusan telah menetapkan masing-masing bobot mulai dari C1 hingga C5, yaitu sebesar 30%, 20%, kemudian 20%, 15%, dan 15%, sehingga kalau di total nilainya adalah 100%. Nah, nilai yang berbentuk persentase di sini akan kita ubah ke dalam bentuk desimal. Sehingga untuk C1 bernilai 0,3, C2 bernilai 0,2, C3 bernilai 0,2, C4 bernilai 0,15, C5 bernilai 0,15. Sehingga jika kita total, maka akan bernilai 1 sesuai dengan ketentuan, yaitu W sama dengan 1, atau nilai bobot sama dengan 1. Selanjutnya kita akan memberikan penilaian terhadap 5 alternatif, yaitu Rizky Samur A1, Retno Melani A2, Ayu Sarswati A3, Palepi A4, dan Fethi Sambo A5. Nah, nilai untuk masing-masing alternatif dan kriteria di sini kita peroleh dari si pengambil keputusan. Jadi nilai ini nantinya akan kita olah agar kita mendapatkan hasil yang diinginkan atau hasil yang terbaik.
Kemudian nilai-nilai yang telah diberikan oleh semanggi keputusan tadi kita akan ubah ke dalam bentuk desimal sehingga nanti hasilnya akan berupa nilai pecahan. Ya, seperti kita lihat di sini tadi untuk Rizky Samur adalah untuk alternatif A1, Retno Mulani tadi adalah untuk alternatif A2, Ayu Saraswati tadi adalah untuk alternatif A3, Palevi adalah untuk alternatif A4, dan Fedi Sando adalah untuk alternatif A5. Nah, di sini nilainya akan kita ubah ke dalam bentuk desimal. 50 kita ubah menjadi 0,5, 100 kita ubah menjadi 1, 0,7 berasal dari 70, kemudian 0,7 ini kita juga berasal dari 70, dan 0,8 berasal dari nilai yang 80. Begitu seterusnya kita ubah nilainya mulai dari C1, C2, C3, C4, dan C5 juga dengan masing-masing alternatifnya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan kedua, merubah nilai kriteria menjadi metrik keputusan. Nah, nilai yang telah kita rubah ke dalam bentuk desimal tadi kita ubah ke dalam bentuk metrik keputusan, dimana di sini kita dapat lihat X sama dengan 0,5, 1, 0,7, 0,7 dan 0,8 kita peroleh dari alternatif pertama untuk masing-masing kriteria. Begitu juga untuk 0,8, 0,7, 1, 0,5 dan 1 kita peroleh dari alternatif kedua untuk masing-masing kriteria. Begitu seterusnya kita selesaikan hingga ke A5. Nah, ini untuk A3, ini untuk A4, dan ini untuk A5-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu normalisasi dan optimasi atribut. Nah, pada tahapan di sini kita akan melakukan perhitungan untuk masing-masing kriterianya terlebih dahulu, mulai dari kriteria C1, C2, C3 hingga C5. Untuk menentukan nilai masing-masing kriteria di sini menggunakan persamaan atau rumus, yaitu X bintang IJ sama dengan XIJ dibagi akar sigma M, di mana I sama dengan 1 XIJ pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan kasus di sini kita terlebih dahulu cari nilai pembaginya atau nilai yang ininya, yang akar sigma M di mana I sama dengan 1 XIJ pangkat 2. Untuk C1 berarti nilainya yang ini, untuk C2 nilainya yang ini, untuk C3 nilainya yang ini. Ya, ini ada C1, ini ada C2, dan ini ada C3. Oke, kita tentukan dulu nilai pembagi yang akar sigma M di mana I sama dengan 1 XIJ pangkat 2 di sini. Untuk kriteria C1 kita peroleh nilai 0,5 pangkat 2 nilainya yang ini. Kemudian 0,8 pangkat 2 nilainya yang ini. Kemudian 1 pangkat 2 nilainya yang ini. Kemudian 0,2 pangkat 2 nilainya yang ini. Kemudian 1 pangkat 2 nilainya yang ini. Nah, nilai ini kita pangkatkan lalu kita tambah, lalu kita cari akarnya, maka menghasilkan nilai 1,712. Nah, nilai 1,712 di sini akan kita gunakan untuk pembaginya. Yang ini ya, 1,712. Oke, langkah selanjutnya kita cari nilai untuk A11-nya, yaitu 0,5 dibagi 1,712. 0,5-nya kita peroleh dari yang ini. Kemudian 0,8 kita peroleh nilainya yang ini. Begitupun juga untuk yang 1 kita peroleh untuk nilainya yang ini 0,2. Kemudian yang 1 untuk yang ini. Ya, jadi secara berurutan ya. Ini A11, ini A21, ini A31, ini A41 dan ini A51. Jadi secara berurutan sesuai dengan baris dan kolomnya. Sehingga untuk A11 di sini menghasilkan nilai 0,292, untuk A21 menghasilkan nilai 0,467,
A31 menghasilkan nilai 0,584, A41 menghasilkan nilai 0,117, dan A51 menghasilkan nilai 0,584. Selanjutnya kita akan coba hitung untuk nilai kriteria C2 nya. Sama seperti kita menghitung nilai pembagi pada kriteria C1 tadi, yaitu 1 kita peroleh dari yang ini, kemudian 0,7 kita peroleh dari yang ini, 0,3 kita peroleh dari yang ini, kemudian 1 kita peroleh dari yang ini, dan 0,7 kita peroleh dari yang ini. Jadi secara berurutan ya. Nah, setelah kita pangkatkan lalu kita tambah dan kita cari akarnya di sini, maka hasilnya adalah 1,752. Kembali kita akan gunakan sebagai pembagi dari masing-masing alternatif tadi ya, yang ini. Lalu kita bagi dengan nilai masing-masing alternatifnya, yaitu A12 bernilai 1, A22 bernilai 0,7, A32 bernilai 0,3, A42 bernilai 1, dan A52 nya bernilai 0,7. Sehingga kita peroleh hasil untuk A12 0,571, A22 0,400, A32 bernilai 0,171, A42 bernilai 0,571, A52 bernilai 0,400. Begitupun untuk yang kriteria C3, tekniknya sama, kita cari dulu yang nilai pembaginya, yang ini. Hasilnya adalah 1,435, ini diperoleh dari yang ini, 0,7, kemudian 1, kemudian 0,4, 0,5, dan 0,4 ya. Ini 0,7, 1, 0,4, 0,5, dan 0,4. Kita pangkatkan 2, lalu kita tambah dan dicari akarnya. Hasilnya adalah 1,435 yang akan kita gunakan untuk pembagi dari masing-masing alternatif, di mana 0,7 kita bagi 1,435, hasilnya adalah 0,488, kemudian 1 kita bagi dengan 1,435 adalah 0,697, kemudian 0,4 kita bagi dengan 1,435 hasilnya adalah 0,279, kemudian 0,5 kita bagi dengan 1,435 hasilnya adalah 0,348, dan 0,4 kita bagi dengan 1,435 hasilnya adalah 0,279. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas kriteria C4 dan C5. Caranya sama, kita cari dahulu nilai yang pembaginya yang ini, mana untuk X4 ini, X4 maksudnya ini X4, ini X5, mana 0,7 ditambah 0,5 ditambah 0,7 ditambah 0,9 ditambah 0,7 yang masing-masing kita pangkatkan lalu kita tambah dan dicari akarnya. Hasilnya adalah 1,591. Nilai kriteria C4 kita peroleh dari sini ya, ini 0,7 nya, ini 0,5, kemudian 0,7, 0,9, dan 0,7 yang kita tambahkan tadi. Hasilnya adalah 1,591 yang akan kita gunakan sebagai pembagi untuk masing-masing alternatif, dimana untuk A14 yaitu 0,7 kita bagi 1,591 hasilnya adalah 0,440, kemudian 0,5 untuk A24 kita bagi dengan 1,591 hasilnya adalah 0,314, A34 yaitu 0,7 kita bagi dengan 1,591 hasilnya adalah 0,440, A44 yaitu 0,9 kita bagi dengan 1,591 hasilnya adalah 0,566, dan terakhir adalah 0,7 kita bagi dengan 1,591 hasilnya adalah 0,440. Selanjutnya untuk yang X5 yaitu 0,8 kita tambah 1, kita tambah 1, kita tambah 0,7 ditambah 1 yang kita pangkatkan 2, lalu kita tambah dan dicari akarnya, hasilnya adalah 2,032 yang akan kita gunakan sebagai pembagi untuk masing-masing alternatif. Dan untuk yang C5 adalah nilainya yang ini 0,8, 1, 1, 0,7 dan 1 ya, ini ya, 0,8, 1, 1, 1, 0,7 dan 1. Kemudian untuk A15 yaitu 0,8,
bagi dengan 2,032 hasilnya adalah 0,394. Kemudian 1 kita bagi dengan 0,32 hasilnya adalah 0,492. Berikutnya yang 1 kita bagi lagi juga dengan 2,032 hasilnya adalah 0,492. Kemudian 0,7 kita bagi dengan 2,032 hasilnya adalah 0,344. Dan untuk yang A5 di sini atau yang terakhir adalah 1 kita bagi dengan 2,032 hasilnya adalah 0,492. Selanjutnya masih di tahap yang ketiga, yaitu kita melakukan normalisasi hasil dari masing-masing kriteria tadi, di mana hasil normalisasi ditentukan dari nilai-nilai kriteria yang telah diperoleh sebelumnya, mulai dari kriteria C1 hingga C5. Lalu susunannya sesuaikan dengan metrik, yaitu XIJ sama dengan 0,292, kemudian 0,467, 0,584, kemudian 0,117 dan 0,584 yang merupakan kriteria dari C1. Jadi yang ini ya, ini 2,92, kemudian 0,467, 0,584, 0,117 dan 0,584. Selanjutnya untuk kriteria C2 kita susun metriknya di kolom yang kedua. 571, 400, 171, 571 dan 400 yang mempunyai desimal masing-masing 0, kemudian untuk C3 kita susun juga metriknya pada kolom yang ketiga, yaitu 0,488, 0,697, 0,279, 0,348 dan 0,279. Dan untuk C4 yaitu yang ini kita susun juga nilainya, yaitu 0,40, 0,314, 0,440, 0,556 dan 0,440. Dan terakhir adalah yang C5, yaitu 0,394, 0,492, 0,492, 0,344 dan 0,492. Selanjutnya kita lakukan pengoptimasi nilai atribut. Untuk menentukan nilai optimasi di sini kita lakukan pencarian dengan cara nilai kriteria yang diperoleh dari hasil normalisasi tadi kita kalikan dengan nilai bobotnya. Dimana untuk nilai bobot C1 kita kalikan dengan bobot yang pertama tadi, yaitu 0,3. Berarti yang C1 nya yang ini kita kalikan dengan nilai bobot yang 0,3. Begitu juga untuk yang C2 nya kita kalikan dengan nilai bobot yang kedua, dan C3 kita kalikan dengan bobot yang ketiga, C4 kita kalikan dengan bobot yang keempat, dan C5 kita kalikan dengan bobot yang kelima. Oke, coba kita hitung dulu di sini untuk nilai XIJ pada kriteria yang pertama, yaitu 0,292 kita kali dengan 0,3 hasilnya adalah 0,88. Untuk 0,467 kita kali dengan 0,3 hasilnya adalah 0,140. Begitupun dengan 0,584 dikali 0,3 hasilnya adalah 0,175. 0,117 kita kali dengan 0,3 hasilnya adalah 0,035. Kemudian 0,54 kita kali dengan 0,3 hasilnya adalah 0,175. Begitu juga untuk kriteria yang kedua, yaitu 0,571 dikali 0,2 hasilnya 0,14. 0,400 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,080. 0,171 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,034. 0,571 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,114. Dan 0,400 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,080. Untuk yang C3 adalah 0,448 dikali 0,2 hasilnya 0,098. Kemudian 0,697 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,139. 0,279 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,056. 0,348 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,070. 0,279 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,56. Begitu seterusnya cara perhitungan hingga kita menyelesaikan pada C4 dan C5.
Nah, pada tahap ini saya kira sudah cukup paham. Kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu mengurangi nilai maximax dan minmax. Nah, pada tahapan di sini kita akan menentukan nilai YI menggunakan persamaan YI sama dengan sigma N, di mana J sama dengan 1, WJ dikali W bintang IJ dikurang sigma N, di mana J sama dengan G tambah 1, WJ dikali W bintang IJ. Nah, sesuai dengan soal tadi bahwa kategori benefit adalah nilai maximax, yaitu terdapat pada kriteria C1, C2, dan C3. Nah, C1, C2, C3 di sini adalah pada kolom pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini adalah nilai C1, C2, dan C3. Sementara kategori cost atau nilai min max yaitu terdapat pada C4 dan C5. Terdapat pada kolom keempat dan kelima. Baik, untuk menentukan nilai YI di sini kita tentukan dahulu nilai alternatif yang maksimum dan minimumnya. Jadi untuk A1 maksimumnya yaitu 0,088 ditambah 0,114 ditambah 0,098 menghasilkan nilai 0,299 diperoleh dari nilai alternatif yang pertama untuk nilai maksimalnya. Nah, ini adalah alternatif pertama untuk nilai yang maksimal karena terdapat pada kategori benefit. Kemudian untuk A1 minnya termasuk kategori cost yang terdapat pada C4 dan C5, yaitu 0,066 ditambah dengan 0,059. Hasilnya adalah 0,125. Selanjutnya kita cari lagi untuk nilai alternatif yang kedua terhadap nilai maksimalnya, yaitu pada kategori benefit, mana nilai maksimalnya adalah 0,140 ditambah 0,080 ditambah 0,139. Hasilnya adalah 0,359 kita peroleh dari baris kedua, alternatif kedua. Kemudian A2 minimalnya yaitu 0,047 ditambah 0,074 kita peroleh pada kolom keempat dan kelima. Hasilnya adalah 0,121. Kemudian untuk nilai alternatif ketiga yang maksimalnya adalah 0,175 ditambah 0,034 ditambah 0,56. Hasilnya adalah 0,256. Selanjutnya untuk yang minimalnya yaitu 0,066 ditambah dengan 0,074. Hasilnya adalah 0,140. Untuk alternatif yang keempat, nilai maksimalnya adalah 0,035 ditambah 0,114 ditambah 0,070. Hasilnya adalah 0,219. Kemudian untuk yang nilai minimalnya yaitu 0,085 ditambah 0,052. Ini ya. Hasilnya adalah 0,137. Untuk nilai alternatif kelima yang maksimalnya adalah 0,175 ditambah 0,080 ditambah 0,056. Hasilnya adalah 0,311. Dan nilai minimalnya adalah 0,066 ditambah dengan 0,074. Ini hasilnya adalah 0,140. Selanjutnya nilai yang kita peroleh tadi kita masukkan nilainya ke dalam tabel, mana nanti nilai maksimum dan minimumnya akan kita kurangkan agar kita dapat memperoleh nilai YI pada setiap alternatif sesuai dengan bentuk tabel yang saya sertakan pada slide berikut ini, dimana untuk A1 nilai maksimumnya adalah 0,299 yang merupakan nilai dari kriteria C1, C2, dan C3 yang ini dikurang dengan nilai minimum yang terdapat pada kriteria C4 dan C5 yaitu 0,125. Maka nilai YI untuk A1 nya adalah 0,174. Begitupun juga untuk yang A2 nilainya adalah 0,359, berarti nilainya yang ini kita kurangkan dengan nilai minimalnya yaitu 0,121 ini
maka akan menghasilkan nilai YI untuk A2-nya yaitu 0,238. Begitupun untuk yang A3 0,265, yang ini kita kurang dengan 0,140, yang ini hasilnya adalah 0,125. Selanjutnya untuk A4 yaitu 0,219, yang ini kita kurang dengan 0,137, yang ini hasilnya adalah 0,082. Dan yang terakhir untuk A5 yaitu 0,311, yang ini kita kurang dengan 0,140, yang ini hasilnya adalah 0,171. Kemudian yang terakhir masih di tahap yang kelima, yaitu kita akan menentukan alternatif yang terpilih berdasarkan peringkat atau nilai tertinggi dari masing-masing alternatif. Nah, nilai tertinggi atau terbesar ada pada A2 yaitu bernilai 0,238, dimana tadi A2 adalah Retno Melani, sehingga Retno Melani adalah alternatif terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Retno Melani terpilih untuk posisi administrasi keuangan. Nah, dengan demikian si pengambil keputusan telah mendapatkan solusi terbaik untuk mengisi posisi administrasi keuangan di perusahaan tersebut. Nah, dengan ditemukannya alternatif terpilih tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini. Saksikan terus video-video pembelajaran dari Zupri Channel yang sederhana ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.